Akhirnya spoiler chapter 138 sudah rilis, jadi persiapkan mental dan hatimu kawan. Ini akan menyayat hati bagi para fans Mikasa dan juga Eren. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, perlu diingat ini adalah spoiler, tidak 100% kata-katanya itu tepat. Tapi kami pastikan benar adanya, alias no tipu-tipu. Kita mulai dari judul, yaitu Mimpi Panjang. Dari judulnya, kami rasa ini sangat berhubungan dengan Eren dan Mikasa di episode 1 atau chapter 1-nya. Di mana Eren terbangun dan berkata, rasanya aku bermimpi lama sekali, dan menangis sambil melihat Mikasa. Lalu kita lanjut, dikatakan bahwa Titan Founding Eren yang super besar itu akhirnya menghilang akibat ledakan kolosal Titan Armin. Dan kemudian Mikasa mengingat scene ketika Eren berkata bahwa ia selalu membencinya. Gabi dan Falco bersatu kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Pieck bertemu dengan ayahnya. Annie juga pergi ke suatu tempat untuk mencari ayahnya. Mungkinkah janjinya akan ditepati oleh Annie? Setelah ledakan atau ending chapter 137 kemarin, Armin dan Reiner bangkit, tapi ada ledakan lain di belakang mereka. Dikatakan di sini adalah Titan Eren atau wujud baru Titan Founding Eren yang mirip dengan Attack Titan. Dan uniknya rumbling atau gemuruh Titan berlanjut lagi, yang sebelumnya dikabarkan berhenti. Jadi apakah rumbling akan terus melangkah sampai tak tersisa di hadapannya? Lalu Annie akhirnya melihat ayahnya yang sebelumnya cuma ia cari. Dan tiba-tiba Reiner melihat makhluk tulang belakang lagi. Entah apa yang dilihat Reiner. Dan ternyata pertempuran belum berakhir karena rumbling aktif lagi. Mungkin itu maksudnya. Jadi Levi meminta Mikasa, Pieck dan Falco untuk bertarung lagi. Dan di sini tertulis bahwa orang-orang tiba-tiba berubah menjadi Titan dalam proses penguapan. Entah apakah yang dimaksud adalah orang yang ada di pangkalan benteng Salta ataukah bukan. Kami kurang mengerti maksudnya bagaimana. Reiner yang melihat ternyata yang sedang berproses menjadi Titan adalah Jin, Connie, dan ibunya, Karina Brown. Kemudian Pieck dan Annie membantu Reiner. Dan di sini entah wujud manusia atau Titan, lagi-lagi Armin berkata sesuatu pada Eren dan mereka bertarung lagi seperti pada chapter 112. Mungkin Mikasa bersama wujud Titan Falco terbang menuju ke kepala Founding Titan Eren. Di sini Mikasa lagi-lagi sakit kepala seperti yang ia alami. Dan to the point ya, Mikasa meminta Levi untuk membantunya membuka mulut Eren dan Mikasa akan masuk ke dalam mulut Eren dengan menggunakan tombak petir. Kasusnya sama seperti membuka paksa rahang Reiner di season 3 sebelumnya. Karena di sana ada tubuh asli Eren, maka Mikasa berhasil masuk dan menemui Eren. Dan disinilah klimaksnya. Hati-hati ya, jangan kena mental, khususnya bagi fans Eren sejati. Sungguh sedih di sini. Jadi Eren mengirimkan ingatan paralel masa depan pada Mikasa. Loh, maksudnya apa? Oke, akan admin jelaskan secara sederhana. Kalian pernah mendengar dunia paralel atau multiverse? Bumi yang kita tinggali sekarang adalah universe 1, misalnya. Dan sebenarnya ada bumi lain di universe 2. Nah, keduanya sama-sama ada Eren, Mikasa, dan yang lainnya. Tapi kehidupan mereka berbeda. Jadi kami rasa ini seperti Eren mengirimkannya ingatannya kepada Mikasa dengan paralel masa depan. Di mana Eren tak melakukan rumbling, maka inilah yang terjadi. Sudah kuduga dari dulu keputusan Mikasa saat ditanya Eren di chapter 123 akan menjadi penghubung cerita ini. Jika saja Mikasa menjawab bukan keluarga bagi Eren, mungkin kejadian rumbling tak akan terjadi dan muncul alternatif ending di mana para aliansi tak perlu terbentuk. Oke, jadi kita bahas apa yang dikirimkan Eren kepada Mikasa. Oke, kita mulai dari dialog yang ada. Mikasa, bangun, kamu akan masuk angin. Hah? Saya? Kapan saya tertidur? Oke, dua teks di atas sungguh familiar bukan? Ya, mirip dengan episode satunya ketika Mikasa membangunkan Eren. Tapi kali ini kebalik, Erenlah yang membangunkan Mikasa dari tidur panjangnya. Lalu, kamu terlalu lelah. Ini seperti saya memiliki mimpi terlama. Ya, kali ini Mikasa lah yang memiliki mimpi paling panjang sama seperti Eren.
Jadi inilah yang kami suka dari Attack on Titan. Akhir chapter dan awal chapter saling terhubung. Entah bagaimana Isayama Sensei membuat saya takjub dengan mahakaryanya ini. Oke, lanjut. Eren berkata, jangan lakukan apapun hari ini, istirahatlah yang baik. Aku menangkap ikan besar di sungai. Mikasa, kenapa kamu menangis? Ya, benar sekali. Membuat saya merinding. Dulu Mikasa yang bertanya kenapa Eren menangis. Sekarang Eren yang bertanya kenapa Mikasa yang menangis. Oh ya, ini di masa depan ya. Mikasa dan Eren yang sedang berbicara adalah versi masa depan atau dewasa mereka, bukan masa kecil mereka. Oke, lanjut. Ya, apa yang terjadi padaku? Saya sedang berpikir, bisakah saya benar-benar tinggal di sini? Toh kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yap, dari dialog di atas, Mikasa mulai sadar bahwa ini bukan kenyataan. Tapi ia berharap bisa tinggal di sini bersama Eren sampai masa tuanya. Lanjut, Mikasa bertanya, apa? Maksudnya Mikasa bertanya maksud dari Eren yang tak bisa melakukan apa-apa. Dan Eren menjelaskan alasannya jika di alternatif ending ini terjadi. Sejak hari itu kita meninggalkan semuanya dan melarikan diri ke sini. Kita tidak akan pernah bisa. 2 bulan yang lalu Marley menyelesaikan perang. Invasi Paradis akan segera dimulai. Jika semua orang di pulau tidak melarikan diri sekarang, mereka semua akan terbunuh. Armin, dia pasti melakukan segala yang dia bisa untuk menemukan kita. Aku tidak ingin mendorong Historia ke neraka dan membiarkan tragedi saling membunuh berlanjut selamanya. Tapi aku juga tidak mendapatkan tekad untuk membantai orang-orang di luar pulau dan membiarkan tragedi saling bunuh berlanjut selamanya. Jika demikian, maka aku lebih suka menghabiskan 4 tahun sisa hidupku dengan tenang. Di sini, di tempat yang terisolasi ini, hanya dengan kita berdua. Mikasa, bukankah kamu yang mengajariku melakukannya? Jadi, memori muncul kembali. Oke, disinilah momen benar-benar mulai sedih ya. Saya terharu, apa yang saya percaya ternyata benar. Jika Eren tidak rambling, maka orang-orang di Paradis akan kena bantai oleh dunia. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri saat itu. Tapi di mana mereka mau melarikan diri? Kan Paradis kampung halaman mereka. Di sini dikatakan bahwa Eren dan Mikasa itu bagaikan pasangan kawin lari. Maksudnya Eren mengajak Mikasa untuk berduaan di suatu tempat atau di suatu pulau, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai orang Paradis. Jadi tak perlu ada Yegeris yang selalu kalian hina-hina, puja-puja. Tak perlu lagi ada aliansi aneh yang selalu dipuja-puja dan dihina-hina. 2 kelompok ini tidak akan terbentuk jika Eren memutuskan untuk hidup bersama Mikasa. Tapi Eren berpikir mungkin Armin akan mencari mereka berdua. Dan Eren juga masih memikirkan perasaan Historia. Sebenarnya Eren benar-benar tak setuju Historia harus hamil. Apalagi hamil paksa demi Paradis. Demi kepentingan militer dan bukan dasar atas cinta. Eren tahu itu adalah neraka bagi Historia. Dan Eren juga sudah tahu tragedi saling bunuh terus berlanjut. Dan uniknya disinilah bedanya. Eren tak punya tekad yang kuat untuk membantai orang di luar Paradis. Jadi, jika universe asli Eren mempunyai tekad dengan membantai orang luar, maka di universe lain jika Eren mendapatkan jawaban tepat dari Mikasa dan memilih egois alias bucin, di sini dikatakan Eren tak mempunyai tekad yang kuat. Dan dengan begitu, kata-kata Eren kepada Mikasa bahwa ia lebih suka menghabiskan sisa waktunya selama 4 tahun bersama Mikasa daripada harus repot-repot rambling lah. Ujung-ujungnya kena hinaan, cacian, bahkan pengkhianatan teman-temannya. Inikah ending yang kalian inginkan jika Eren tidak rambling? Eren memperlihatkannya pada kita. Eren memilih egois dan hidup bersama Mikasa, yang artinya Paradis habis di bumi hanguskan oleh dunia. Semua mati. Levi, Connie, Jin kemungkinan besar bakal mati. Atau mungkin 100% bakal sudah pasti mati. Oke, lanjut. Di sini Eren meminta Mikasa untuk mengajarinya sesuatu. Entah apa maksudnya. Apakah cara membuat anak? Entahlah, tapi bisa saja loh. Momen di season satunya ketika Mikasa bertanya pada ibunya. Dan momen di Ova Lost Girl ketika Eren menceritakan caranya dengan Mikasa. Tapi ya, kita lewatkan saja hal ini. Karena Mikasa juga berkata, maaf, kami setuju untuk tidak mengungkitnya lagi. Jadi hal apa itu hingga tak ingin diungkit?
Dan di sini karena dunia paralel masa depan diperlihatkan dengan timeline yang berbeda, yang kita tahu Eren memilih Mikasa daripada keselamatan kampung halamannya, kita tahu umur Eren kan sisa 4 tahun. Maka Eren berkata, "Bisakah kamu berjanji padaku satu hal lagi? Setelah aku mati, buang syal ini. Setelah itu kamu akan hidup bertahun-tahun, lupakan aku. Dan temukan kebebasan, tolong Mikasa, lupakan aku." Dan akhirnya kita tahu alasan kenapa Eren memberitahu Louis untuk menyuruh Mikasa melepaskan syal atau scarfnya itu adalah tanda bahwa Eren ingin melupakan dirinya. Sungguh sedih ya. Lanjut. Dan pada kenyataannya Mikasa melepas syal dan memakainya dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa melakukan ini. Sungguh wanita yang berhati baja dan kuat. Tak cuma kuat fisik saja, Mikasa juga kuat hati dan masih setia pada Eren." Jadi ini sudah ada clue ya, bahwa Mikasa dan Jin tidak akan pernah terjadi, walaupun Mikasa harus menjadi perawan tua selamanya. Lalu, Mikasa memasuki mulut Titan Eren dan berkata, "Pergi dengan damai, Eren." Atau pergi tanpa kekhawatiran atau khawatir. Saya tidak yakin bagaimana cara untuk menerjemahkan hal ini. Oke, maksudnya sama seperti di chapter 1 bahwa sampai jumpa Eren dengan kata-kata perpisahan dari Mikasa. Mikasa tahu bahwa Eren sudah melalui penderitaan dan ternyata juga suka pada dirinya. Tentu saja Mikasa sangat senang akan hal ini. Tapi ketika ia tahu perasaan Eren yang sebenarnya, Eren malah meninggal. Sungguh tragedi dan ironis sekali. Dan Ymir Fritz terlihat tersenyum. Mungkinkah Ymir bahagia bahwa kisah cinta Eren dan Mikasa berakhir bahagia? Walaupun cuma sesaat dan dalam ingatan saja. Karena kita tahu kebahagiaan Ymir tidak seindah Mikasa dan Eren, di mana ia diperlakukan budak oleh pasangannya yaitu Raja Fritz. Dan penutupnya, selamat tinggal pemuda yang mencari kebebasan. Yap, sungguh penutup yang sangat super. Saya tidak menyesal dari awal mendukung Eren. Saya sangat bangga bahwa saya selalu konsisten untuk melihat sisi Eren. Respect for Eren. Sayonara pemuda yang mencari kebebasan. Eren Yeager. Kami tahu dari awal ia takkan asal-asalan melakukan rambling. Kami tahu Eren sudah berjuang keras selama 3 tahun. Terima kasih Eren. Kematian demi bangsa, kampung halaman, dan orang yang kau cintai tak akan pernah kami lupakan. Dan sekali lagi selamat tinggal Eren.